Halo, Assalamualaikum. Gue Awan. Seperti nama gue selalu ingin seperti awan. Ketika putih, bisa meneduhkan apa aja yang ada di bawahnya. Bahkan ketika gelap, dia bisa membantu menurunkan hujan yang dapat menjadi sumber kehidupan bagi lingkungan sekitarnya. Mungkin itu juga alasannya kenapa orang tua gue memberi nama gue Awan, agar bisa memberi rasa nyaman bagi orang lain. Itu juga sebabnya podcast ini ada, karena gue berusaha ada untuk siapa aja yang mungkin ingin berbagi kisahnya sebagai penutur keresahan. Guys, beberapa minggu yang lalu gue akhirnya ditugaskan oleh kantor untuk meliput salah satu hal yang menurut gue baru banget. Namanya sekolah inklusi. Lo pernah denger gak sih tentang sekolah inklusi? Jadi sekolah inklusi ini adalah sekolah negeri biasa, sekolah biasa, sekolah umum yang juga menerima adik-adik atau anak-anak yang difabel. Nah, jadi dalam sekolah itu berdampinganlah antara anak-anak yang difabel dan non-difabel. Nah, gue kaget dong ketika dapat tugas ini. Emang bisa anak-anak ini sekolah berdampingan? Akhirnya ketika liputan, gue melihat bener-bener itu luar biasa. Gue ngebayangin anak-anak, contohnya netra, mereka akan belajar dengan braille. Ternyata enggak loh. Jadi gurunya menerangkan dengan pola biasa, anak-anak ngetik dengan handphone. Tahu nggak lo? Gila. Ternyata dia juga selain ngetik dengan handphone bikin tugas juga pakai komputer gitu loh. Dan gue pikir komputernya juga komputer braille. No, komputer biasa. Apa sih ini? Bener-bener yang masih surprise banget kan, apa yang dilakukan oleh sekolah ini gitu kira-kira. Waktu itu gue akhirnya liputan di Mandua Kota Sleman. Sekolah ini menjadi salah satu rujukan untuk sekolah inklusi di Indonesia ya. Jadi banyak anak-anak dari luar Jogja yang sekolah ke sana, dari Papua juga kalau gue nggak salah, dan disekolahkan di sekolah ini. Yang lebih amazed adalah gue ngebayangin anak-anak ini bisa punya prestasi luar biasa di luar negeri. Gila nggak? Gue udah nggak bisa bilang apa-apa, ini keren banget. Dan akhirnya gue mencoba untuk mereview beberapa kejadian yang pernah gue lihat sendiri gitu, tentang kasus anak-anak difabel yang mungkin tidak mendapatkan perhatian dari keluarganya. Nah, ketika menemukan sekolah ini, gue pengen banget nge-share tentang sekolah ini, bahwasanya lo anak-anak tuh memang tidak harus sekolah di sekolah luar biasa gitu loh. Dia bisa sekolah di sekolah inklusi, berdampingan sama teman-teman yang non-difabel, dan di sana juga anak-anak yang non-difabel bisa bener-bener belajar dan juga hidup berdampingan dengan teman-teman yang difabel lainnya. Dan itu menurut gue luar biasa, karena ketika anak-anak ini diberikan semacam pelajaran khusus, menerima keadaan sekitar, hidup berdampingan dengan teman-teman difabel, punya empati yang tinggi di tengah media sosial yang sekarang mungkin luar biasa, yang mungkin orang tua khawatir anak-anak sekarang kok kayak nggak punya empati, anak sekarang kok kayaknya tidak sopan dan sebagainya. Tapi akhirnya banyak yang membuktikan bahwasanya ketika mereka sekolah berdampingan, teman-teman yang non-difabel bisa tanpa perintah, tanpa harus diberikan hukuman, bisa langsung membantu teman-teman difabel untuk bisa menuju kelasnya misalnya, untuk ke kantin dan sebagainya, bermain bersama. Itu buat gue luar biasa. Nah, di minggu ini ada seorang guru namanya Ibu Suratini, gue lebih sering memanggilnya Mbak Tini, yang juga mengajar dan mengasuh adik-adik yang difabel di Mandua Kota Sleman. Nah, hari ini kita akan bercerita tentang pengalamannya seputar pekerjaannya yang basic. Mbak Tini sendiri bukan guru pendidikan luar biasa gitu, dia sekolah ekonomi biasa, dan akhirnya diberikan tugas tambahan untuk mengajar adik-adik difabel, dan hasilnya luar biasa. Bukan cuma Mbak Tini, mungkin hampir semua guru di Mandua Kota Sleman ini akhirnya bisa memberikan curahan pemikirannya, karena harus mengajarkan anak-anak ini
di kelas yang sama dengan anak-anak yang non difabel lainnya. Kita akan dengarkan kisahnya ya. Gue akan telepon Mbak Tini dan mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi kita semua. Kita telepon dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Mbak Tini sehat, Mbak? Alhamdulillah sehat. Mas Oh, Awan gimana? alhamdulillah Mbak sehat, alhamdulillah. Susah ya, kayaknya kita cari waktunya ya, akhirnya bisa ngobrol juga. Iya, setelah sekian kali janjian ya, nggak pernah bisa. Ya, Alhamdulillah. Semoga Oke, ini menjadi momen terbaik, Mas. betul. Jadi bisa berbagi sama orang-orang juga Bu ya, tentang pengalaman kita ya. Mas, Oke deh. Tadi aku di depan udah sedikit apa ya kasih opening tentang yang bakal kita obrolin malam ini nih. Jadi ceritanya kan bagaimana banyak orang-orang yang mungkin sebenarnya nggak bisa terima tentang keadaan anak-anak yang difabel, dan kebetulan kan Mbak Tini juga sekarang lagi concern banget dengan anak-anak yang difabel di sekolahnya ya. Nah, Mbak Tini kita mulai dari awal nih sebenarnya. Mbak Tini banyak nggak sih nerima atau melihat kasus-kasus tentang orang tua yang mungkin apa ya kecewa dengan keberadaan anak-anaknya yang difabel gitu? Atau pernah ketemu nggak sih Mbak Tini kayak gini? kalau banyaknya itu, Mas, setelah saya semakin menyelami, Mm-mm. memperluas jaringan untuk menggali informasi banyak, Mas. Mm-mm. Mm-mm. Ya, tidak tidak kemarin tidak sedikit ya, Mas, ya. Kemarin saya barusan ketemu dengan teman, itu ada yang anaknya sebetulnya punya kemampuan intelektual, Mas, tapi orang tuanya tak support, nggak bisa sekolah. Kemudian di tempat lain juga, Mas, sebetulnya si anak ini berkebutuhan khusus karena ditemukan ada masalah dengan belajar di kelas. Kemudian teman yang sebagai pendidik di situ mencoba untuk mengkomunikasikan ke orang tuanya nggak terima, Mas. Oh gitu. Iya, betul, Mas. Sebenarnya Jadi menurut masih mas. Oke. Sebenarnya menurut Mbak Tini apa sih yang membuat orang tua ini mungkin tidak terima, belum siap menerima keadaan anak-anak yang difabel, atau memang sudah berusaha tapi tidak ada dukungan keluarga gitu sebenarnya? Kalau menurut saya ada beberapa faktor ya, Mas, ya. Mm-mm. Kalau amatin itu kenapa kok itu ketika mereka memiliki anak-anak istimewa ya, Mas, ya. Mm-mm. Salah satunya bisa jadi karena ini, Mas, kan ada semacam apa ya, Mas, ya, stigma yang ada di masyarakat kalau mereka memiliki anak-anak yang seperti itu seperti apa ada wah ini orang tuanya kayak gimana nih, kok bisa punya anak kayak gini, kayak semacam aib itu loh, Mas. Oh iya. Yang pertama. Ya. Terus yang kedua itu kalau dari pengamatan saya itu latar belakang pendidikan orang tua, Mas. Oh gitu, ngaruh juga ya berarti ya? Ngaruh, Mas, ya, ngaruh banget itu. Kemudian yang lain lagi adalah lingkungan, Mas, lingkungan di tempat tinggal anak berkebutuhan khusus tadi itu, Mas. Jadi memang ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kenapa kok anak-anak yang berkebutuhan khusus ini tidak terakses untuk pendidikan dan sebagainya, Mas, atau lebih cenderung disembunyikan di rumah. Oh gitu ya. Dan itu sebenarnya sayang banget ya. Karena mungkin bisa jadi anak-anak ini justru malah bisa lebih menonjol daripada anak-anak yang mohon maaf yang tidak difabel gitu ya Mbak ya? Betul sekali, Mas. Jadi setelah sekian waktu saya mendampingi anak-anak berkebutuhan khusus ya, Mas, sebetulnya kesuksesan mereka itu antara lain dukungan dari pihak orang tua itu banget. Betul. Kemudian SDM yang ada di sekeliling si anak ini tadi, Mas. Kemudian ada lagi support lingkungan. Dalam hal ini support lingkungan itu ya masyarakat sekitarnya, Mas. Itu menjadi faktor yang akan mendorong anak
berkebutuhan khusus, tapi mereka bisa berprestasi. Oke. Uh, uh, Jadi Mbak Tini, kita coba ke pengalaman Mbak Tini. Mbak Tini udah berapa lama sih berkecimpung atau misalnya mengasuh adik-adik yang atau anak-anak yang berkebutuhan khusus ya, Mbak? Iya, baik. Saya membersamai anak-anak berkebutuhan khusus itu belum lama Mas, sebetulnya Mm-mm. baru sekitar mau masuk 3 tahun. Baru ya? Baru ya? Iya baru Mas. Mm-mm. Saya asalnya itu bukan dari PLB Mas, saya juga tidak Mm-mm. selama sebelum yang 2-3 tahun yang lalu kita tidak bersentuhan dengan dunia difabel atau anak-anak berkebutuhan khusus ya Mas. Mm-mm. Nah, tapi alhamdulillah sekitar 2-3 tahun yang lalu itu saya dikasih amanah ini untuk membersamai anak-anak di madrasah kami. Kan ada anak-anak berkebutuhan khusus karena memang komitmen madrasah kami sebagai madrasah inklusi. Kami memiliki anak-anak berkebutuhan khusus pada hambatan penglihatan itu sebanyak untuk tahun pelajaran ini 17 anak Mas. Nah, waktu yang belum lama buat saya ini menjadi apa ya Mas ya, menjadi sebuah berarti saya harus banyak belajar nih. Karena saya juga nggak ingin ketika saya nanti membersamai anak-anak ini saya tidak bisa memberikan layanan yang sebetulnya memang mereka butuhkan Mas. Gitu. Ya, jadi saya berusaha untuk apa ya Mas, kalau bahasa Jawanya itu ngasuh kawruh ya, belajar sana sini gitu. Ya alhamdulillah di samping memang support sistemnya bagus, kemudian saya juga mendapatkan kesempatan Mas untuk belajar melalui pelatihan gitu. Keren banget. Padahal Mbak Tini sebenarnya basic pendidikannya bukan pendidikan luar. Iya, bukan pendidikan luar biasa ya. Sarjana pendidikan dengan jurusan ekonomi Mas, makanya bonusnya dah ini saya bilang gitu. Bener-bener rahmat luar biasa banget ya akhirnya bisa ketemu anak-anak ini. Dan selama 2-3 tahun saya membersamai anak-anak ini ya Mas ya, saya itu menemukan banyak kejutan-kejutan unik loh Mas, yang tidak bisa saya prediksi sebelumnya Mas. Misalnya apa itu Mbak Tini yang kejutan uniknya yang ngebuat Mbak Tini bisa tetap semangat membersamai anak-anak? Kejutan-kejutan unik itu yang saya dapat itu banyak banget Mas. Iya. Yang paling saya rasakan, saya kok seperti menemukan ada sebuah ruang saya bisa lebih dekat sama Allah itu Mas. Dari hal-hal kecil Mas, dari bagaimana saya harus bersyukur dengan apa yang saya punya. Ketika ngobrol sama anak-anak itu mereka kan tidak melihat ya Mas ya. Mereka itu masih bisa bilang begini loh Mas, ketika saya bersama anak-anak dalam candaan harian itu kadang anak-anak ini nyeletuk gini loh Mas, Bu, saya itu bersyukur loh dari sekian difabel, ada yang grahita, ada yang Down syndrome, ada yang Solner. Saya tidak melihat itu saya yang paling ringan loh Bu difabelnya. Masya Allah. Saya langsung ya Allah. Saya bilang gini kan, kalau manggil anak laki-laki dengan panggilan sayang pada anak itu kan Le ya Mas. Iya. Ya. Saya bilang gini, Le, kalau kamu dengan kondisi tidak melihat kamu bisa bersyukur seperti itu, terus ini harus bilang apa gitu loh Mas. Iya. Jadi saya tuh di situ langsung ya Allah gitu. Nah, jadi saya sering mendapatkan yang itu bisa jadi kalau dilihat dari kemasan luar itu cantik atau Mas, tapi itu dalam di saya gitu loh Mas, ya Allah. Ini anak dengan sendiri tidak melihat aja bisa bersyukur loh Mas. Betul. Apalagi saya gitu loh. Nah itu Mas, jadi saya tuh punya ruang khusus untuk jadi lebih dekat lagi sama Allah gitu. Yang pertama, terus yang kedua, dengan saya membersamai anak-anak difabel ini Mas, saya bisa bertemu dengan banyak orang yang banyak ini benar-benar membuka pengetahuan saya, membuka
hati saya, Mm-mm. bagaimana ternyata membersamai difabel itu, Mas. Gitu. Mm-mm. 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 Ya, jadi ketika saya bertemu dalam sebuah forum untuk tadi itu, untuk belajar ya Mas ya, saya tuh kecil sekali Mas dibandingkan dengan beliau-beliau yang beliau itu orang-orang yang sudah jauh Lebih dulu terjun ya. saya gitu Mas. Mm-mm. Iya. Mm-mm. Dan mereka itu begitu totalitasnya, begitu ikhlasnya gitu loh Mas. Mm-mm. Untuk membersamai difabel, Oke. itu dari kasihnya Mas, atau dewan pakarnya Mas, atau pejuang-pejuang itu. Jadi itu ya Allah, itu Mas. Jadi kejutan-kejutan ini Mas yang saya rasakan ketika saya masuk di dunia difabel Mas. Oke. Banyak sekali hal-hal yang wah itu buat saya. Oke. Mungkin kalau saya hanya sebagai guru ekonomi saja, saya nggak bisa merasakan ini gitu loh Mas. Bener. Menarik banget nih Mbak Tini. Kita sebelum ngomongin kan saya juga tahu nih beberapa bulan lalu kan saya sempat liputan ke sekolahnya Mbak Tini ya, makanya akhirnya kita ngobrol di sini. Nah, tapi sebelum kita ngomongin prestasinya anak-anak ini yang luar biasa ini, saya pengen tahu dulu dong sebenarnya hal terberat apa sih yang paling dirasakan oleh Mbak Tini ketika membersamai anak-anak difabel ini? Kesulitan apa sih yang paling berat? Apakah memang pada saat mengarahkan adik-adik ini, atau mungkin justru tekanan orang tua atau tekanan lingkungan sekitar sebenarnya yang membuat lebih berat? Kalau yang saya rasakan itu gini, kalau saya mencoba untuk apa yang saya rasakan itu tidak menjadi sebuah hal yang memberatkan ya Mas, sebuah tantangan gitu Mas. Jadi ketika saya membersamai anak-anak, kemudian anak-anak ini masuk di madrasah kami berusaha untuk mencari tahu di dalamnya anak ya Mas ya. Ini anak hambatannya ini nggak bisa melihat total, ataukah masih bisa melihat sebagian atau seberapa tingkat penglihatannya ya Mas ya. Kemudian kita juga mencoba menggali dari sisi keluarganya, kemudian kita juga menggali dari sisi bakat minatnya Mas. Nah, itu kalau kita informasinya itu sudah lengkap, kita akan mengetahui Mas sebetulnya yang disukai anak apa gitu. Salah satu contohnya ternyata misal si A gitu, ini anak punya kelebihan di bidang menyanyi gitu. Saya ingin anak yang bisa menyanyi ini bisa terfasilitasi Mas dengan baik. Kami di madrasah itu kan ada tim di pelayanan sekolah ya Mas. Jadi kami sering begitu. Untuk anak-anak kami ini dengan beragam bakat apa nih yang bisa kita lakukan. Kami diskusi dengan tim. Nanti kami akan di madrasah kami ada support yang mana nih gitu. Kemudian kami melebarkan lagi Mas. Di lingkungan kami dalam hal ini adalah di JIY itu ada support apa yang bisa kita ambil manfaatnya untuk kita berikan ke anak-anak. Gitu. Jadi kita mencoba untuk melebarkan jaringan ya namanya ya. Ini anak punya kemampuan ini di madrasah bisa terfasilitasi seperti apa, ketika itu nggak ada di luar kita fasilitasi gitu. Itu tantangan kami. Nah kalau bicara kehebatan atau apa, akhirnya yang penting kita rasakan Mas. Yang kita rasakan sebetulnya keberhasilan anak-anak ini kan tidak bisa menjadi tanggung jawab hanya dari pihak madrasah ya Mas. Betul. Ya, tidak penyelenggara pendidikan itu kan bukan dari orang tua Mas. Gitu. Nah ini yang kami masih rasakan, memang support system dari orang tua itu sepertinya ada kecenderungan ketika mereka menyerahkan anak-anaknya di madrasah atau di tempat kami itu udah yakin sepenuhnya itu Mas. Gitu. Padahal butuh support dari rumah juga sebenarnya ya, karena kan iya, betul. waktu banyak di rumah. Kita kan membuat forum grup untuk orang tua ya Mas ya. Iya, gitu. Iya. Harapan saya itu dari orang tua itu melakukan komunikasi aktif atau diskusi aktif untuk membahas putra-putrinya gitu toh Mas. Tapi ini belum bisa maksimal
maksimal mas. Oke, Gitu. oke, oke, oke. Jadi memang ada kalau kita bilang hambatannya gimana ya itu mas. Ya, walaupun kalau saya komunikasi itu misalnya nih orang tua dari ini hubungin telepon gitu, responnya bagus gitu mas. Tapi harapan kami itu sebetulnya tanpa kami minta itu ada sebuah kesadaran bersama untuk berkomunikasi tentang anak-anak yang berkebutuhan khusus ini mas. Oke. Jadi kita mengisi gitu loh mas. Oke. Ini Mbak, kayak kemarin juga sempat tertarik sama beberapa yang dilakukan sama Mbak Tini sama teman-teman ya di MAN 2 Sleman ya, Mbak ya. Jadi Ya, misalnya kemarin kan saya pernah nanya ya, sebenarnya yang paling susah itu kan apakah membentuk mental anak-anak yang memang dari awal kelahiran dia sudah dalam kondisi difabel atau dia memang sudah kondisi difabelnya karena kecelakaan. Berarti kan misalnya kayak netra, mohon maaf kita coba contohin netra. Dia netranya nggak dari lahir gitu kan, itu penyesuaiannya lebih susah ketimbang anak-anak yang dari lahir udah netra ya Mbak ya. Pernah ngalamin gitu juga sih nggak Mbak Tini? pernah mas. Jadi anak kami ini dengan hambatan difabel netra atau hambatan mobilitas ini beragam penyebabnya mas. Ada yang memang dari bayi mas. Oke. Kalau yang udah dari bayi itu secara psikologis memang mereka sudah ini ya mas. Sudah menerima ya. Ya itu nanti dari ini pembawaan dirinya itu udah percaya diri mas. Gitu. Garis. Mereka tidak memiliki mereka ketika bersosial, kemudian mereka ketika di tempat baru itu mereka lebih percaya diri mas. Gitu. Nah beda ketika ini difabelnya setelah misal karena kecelakaan itu beda lagi mas. Itu tergantung dari support system keluarga atau si anak sendiri mas. Iya. Yeah. Artinya begini, ketika support system di keluarga itu bagus, ya anak tetap melakukan ini sosialisasi Thomas, gabung dengan temennya, kemudian melanjutkan hidupnya gitu Thomas. Tapi ada juga yang sama keluarganya apa ya mas ya, di backup gitu ya. Jadi apa-apa itu dibantu sama orang tuanya. Nah itu nanti beda lagi mas. Gitu. Jadi tingkat kemandiriannya jadi agak berkurang ya. Ada lagi saya pernah punya siswa juga yang dia difabelnya itu kelas 6 SD. Anaknya ada akhirnya difabelnya ganda mas sama sosial gitu. Oh gitu. Karena penerimaan terhadap dirinya belum berhasil gitu. Kita itu kita semua sudah support tapi ternyata memang ada kendala tersendiri itu mas. Oh gitu. Terus apa yang dilakukan oleh guru-guru ketika menghadapi anak-anak yang dapat permasalahan psikis yang luar biasa kayak gitu? Nah, kalau yang ada permasalahan seperti ini, kita ini mas, kami dari tim ULD ya mas ya, kemudian di Bapak Ibu Guru itu kan ada wali kelas mas, untuk per kelas itu kan semua kelas itu kan ada wali kelasnya termasuk kelas inklusi. Kami komunikasi dengan ini wali kelasnya. Kemudian nanti Bapak Ibu Guru yang lain itu juga memberikan catatan-catatan gitu toh mas. Nah, kemudian kita kan juga punya BK toh mas. Nah itu kita koordinasi semuanya mas. Kita koordinasi. Kemudian nanti biasanya kita panggil orang tuanya, kita parenti bersama untuk mencari solusi yang terbaik untuk anaknya ini gitu mas. Oke. Aduh, saya sampai speechless nih dengan luar biasa tugasnya ibu-ibu dan bapak guru di sana ya. Saya ngebayangin tadi sebelum datang ke MAN 2 Sleman itu saya nggak berpikir sama sekali anak-anak difabel bisa sekolah bareng dengan anak-anak yang normal lainnya gitu maksudnya. Bahkan justru dan bisa berdampingan ya mas ya. Betul, anak-anak ini malah punya prestasi luar biasa kan sebenarnya kan. Itu keren banget rasanya. Itu tadi mas, yang saya ceritakan di awal tadi, ketika anak-anak itu masuk ke MAN 2 Sleman, itu kami di tim ULD itu, ini mas, langsung yuk ada sebuah tantangan loh mas, kita hanya punya waktu 3 tahun loh mas,
Ya. untuk menemukan, kemudian apa ya Mas ya, mengasah, memfasilitasi, mencarikan kesempatan untuk mereka berkompetisi dan sebagainya gitu toh Mas. Kita hanya punya waktu 3 tahun gitu. Betul. Karena kita punya target ketika nanti mereka lulus dari Alia, itu mereka sudah menemukan jati dirinya itu apa gitu Mas. Iya, betul. Gitu. Salah satu contohnya, kami punya anak yang talentanya itu di teater Mas, luar biasa banget anaknya. Itu dia punya kemampuan yang mantep banget kalau dia sedang bermain teater. Nah, itu kita memberikan ruang kepada nih anak. Nah, kebetulan memang anaknya juga kreatif gitu. Masa pandemi kemarin itu dia tidak berdiam diri di rumah Mas. Dia mencari guru lain juga gitu untuk menambah ini kemampuannya gitu. Jadi dari sekolah ada, tetapi karena musim pandemi kemarin itu nggak bisa ke sekolah, ternyata nih anak juga berguru sama yang lain juga. Nah, di saat pandemi sudah mulai berakhir, kita mulai ambil lagi. Ternyata ini anak kemampuannya sudah makin oke, sampai akhirnya anak ini lulus. Ketika lulus kita tanya, kamu mau lanjut kemana Le? Saya mau ke ISTI ya Bu. Oke gitu. Kalau kamu emang udah mantep di ISTI, oke Le, kita lanjut ke sana. Kemudian kita berproses melalui jalur ini reguler pada waktu itu SBMPTN tulis ya Mas ya. Alhamdulillah anak ini tembus Mas, karena memang anak ini prestasinya banyak banget gitu. Dari mulai konservasi, kemudian puisi, kemudian lomba drama, nulis buku. Jadi anaknya memang keren ya. Itu banget ya. Tembuslah dia masih isi gitu. Jadi anak ini sekarang sudah kuliah di ISI. Nah, kemarin dia kan ke madrasah, kita ngobrol bersama. Kita sangat apresiasi ketika anaknya itu cerita di tempat di ISI ini dia semakin belajar banyak. Bahkan dia sudah mantap dengan apa yang menjadi pilihannya. Bu, nanti saya mau lanjut S2. Keren Pak gituin. Kamu memang harus profesional di sini Le. Kamu memang harus kamu udah milih ini. Betul. Totalitas kamu di situ. Kami hanya berpesan itu. Kemudian dia menceritakan suka dukanya juga sih Mas gitu. Nah dari situ kita akan bangun komitmen bersama. Oh berarti ini anak nggak bisa kita lepaskan, walaupun sudah alumni nggak bisa kita lepas begitu aja Mas. Ternyata kami ada sebuah panggilan hati untuk, walaupun ini anak udah alumni, tetap kita harus dampingin gitu. Karena ternyata dia tetap butuh teman gitu Mas. Gitu. Karena pada waktu ngobrol-ngobrol itu gimana Le di sana? Akses Bu, semua teman-teman baik gitu. Cuma ya bagaimanapun saya kan di difabel pertama Bu di UIN gitu. Oh di UIN. Sehingga di UIN diisi gitu. Sehingga ada masanya saya juga seperti wah berat nih tantangannya gitu. Iya. Kayak punya beban juga ya. Merasa sendiri nggak oleh Kak gituin kan? Iya Bu bener, ada kalanya saya ngerasa sendiri juga gitu. Wah berarti nih anak tetap harus ada temennya gitu. Makanya ya udah nih gini aja, udah kita bisa tetap apa istilahnya silaturahimnya. Kalau kamu misalnya butuh apa-apa, tetap kamu balik ke sini gitu. Iya, keren. Kita balik ke sini, balik ke Mandua lewat ULD, kita pasti tetap bisa sharing. Dan komitmen dari ULD itu layanannya memang tidak hanya untuk lingkup madrasah ya Mas ya. Komitmen dari ULD unit layanan difabel itu kami siap untuk melayani siapapun gitu loh Mas. Apalagi nih anak kita sendiri gitu loh Mas. Jadi terbuka buat umum Bu ya. Apa aja. Terbuka buat umum ya ULD-nya ya. Mas. Karena memang sebenarnya kan yang butuh edukasi sebenarnya tidak hanya adik-adik yang mengalami atau difabel ini ya, tapi kan justru sebenarnya banyak orang masyarakat yang mungkin tidak begitu aware dengan kondisi difabel, mungkin bisa
banyak belajar tentang difabel ini juga ya. Menarik banget sih, ini keren Betul. banget. Buat saya juga baru pertama kali tahu tentang sekolah inklusi Ya. ini. Nah, mungkin Mbak Tini bisa diceritakan dong, eh, sampai saat ini prestasi dalam negeri, prestasi luar negeri yang diraih sama adik-adik Oh iya, difabel ini, boleh ini dong? Mas. Jadi komitmen kami, support system yang ada di madrasah kami, pimpinan kami dalam hal ini adalah bapak kepala madrasah, Ya. kemudian teman-teman kami yang memang punya skill, ada yang riset, kemudian ada yang musik, kemudian ada yang menulis, ada yang olahraga. Itu kita ini Mas berkomitmen bersama untuk memberikan layanan kepada anak-anak kami ini Mas. Nah, kita gembleng sesuai dengan bakat masing-masing, kemudian kita akseskan di lomba. Alhamdulillah Mas, anak-anak ini memang keren banget mereka mengikuti riset. Alhamdulillah bisa tembus di internasional Mas. Itu hampir setiap kali event ya Mas ya, Yeah. itu anak-anak selalu menyabet prestasi gitu Mas, mulai dari medali perak, kemudian perunggu gitu, kemudian pernah Mayres juga Mas, itu risetnya Kemenak ya Mas ya, itu alhamdulillah anak juga dapat loh Mas, keren banget Mas. Keren banget ya. Kemudian ya untuk olahraga kemarin untuk Paralimpik di Papua itu Mas, alhamdulillah anak kami juga dapat medali. Kemudian di ini menulis, anak-anak kami juga mendapatkan prestasi-prestasi, entah menjadi penulis karya yang paling menyentuh atau yang sesuai dengan kompetisi lombanya Mas. Alhamdulillah hampir setiap lomba yang diikutin itu mereka selalu berprestasi Mas. Keren banget itu ya. Yang membuat kami, wah ini berarti anak-anak ini ketika layanan yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan, yang sesuai dengan bakat minat mereka, mereka bisa gitu. Betul. Itu keren banget. Saya yang terakhir juga dengar teman-teman adik-adik ini juga ngeband ya, Mbak ya. Keren banget, iya, ya ampun. Sempet kita pengen undang, cuman belum sempet ngobrol ya. Nah minggu ini Mas, saya itu sampai saya jadi apa ya Mas, sok gini, ternyata gini ya jadi manajer gitu loh Mas. Ngeri. Jadi kemarin anak-anak perform di bandara Mas. Oke. Mengapresiasi loh gitu. Man ternyata anaknya keren-keren gitu kan. Keren gitu. Iya. Kemudian saat tampil itu ternyata banyak yang mengapresiasi, itu berkembang Mas. Ada yang diambil untuk jadi MC di acara HDI Mas. Ini nanti tanggal 6 di Jogja itu ada acara HDI Mas. Langsung anak kami diambil. Keren. Jadi masih di bandara itu udah dikata kami Mas, boleh ya kami minta nomor HP-nya. Oh boleh, untuk apa Mas? Tak gituin kan. Ibu kami mau ada momen nanti kami mau ajak adik-adik untuk ikut terlibat. Oh boleh Mas gitu. Ternyata bener Mas, anak kami diambil untuk jadi MC-nya. Dan ketika kita saat itu tanpa koreksi langsung apresiasi, ih keren banget nih untuk jadi MC gitu. Kok bisa seperti ini gimana Bu? Nah akhirnya saya sampaikan, nih anak memang sudah ada basicnya karena pernah kita ikutkan mengikuti pelatihan MC gitu. Dan anaknya juga punya kepercayaan diri gitu Mas. Betul. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita juga mendapatkan undangan loh Mas, nanti tanggal 5 di Jakarta untuk menghadiri HDI di Kementerian Agama. Iya. Gitu. Ya anak-anak diundang untuk perform di sana juga. Ini kami lagi persiapan Mas. Keren banget. Terus nanti tanggal 15 juga ada undangan lagi Mas. Di Padet sekarang ya. Makanya gini ya rasanya jadi manajer kan Mas. Itu jadi kami itu acaranya tadi siang briefing untuk persiapan itu. Besok siang briefing lagi Mas. Ada rapat untuk acara itu. Hari Jumat nanti gladi Mas. Jadi jamnya padat merayap Mas. Ngeri banget. Anak-anak ini antusias gitu loh Mas. Betul. Ini jadi buah kesuksesan juga ya, bahwasanya ketika prestasi yang anak-anak raih ini sebenarnya bukan hanya membahagiakan para guru kan, tapi juga ini menumbuhkan kepercayaan diri anak-anak agar ngerasa bisa hidup berdampingan sama teman-teman yang
kategorinya non difabel, akhirnya bisa bener-bener merasa setara gitu kan ya Mbak ya. Mas, jadi yang saya rasakan di anak-anak kami ini ya Mas ya, mereka itu sudah tidak ada Mas rasa aku difabel ya gitu, Iya. aku sendiri enggak Mas. Mereka itu di sekolah itu mereka nyantai, bahkan teman-teman yang non difabelnya ketika di kelas itu kan namanya Ikhwan ya Mas ya, difabel anak kami ini salah satunya. Iya. Di kelas ini kalau nggak ada Ikhwan nggak seru Gitu rame sendiri ya. Iya betul. Jadi apalagi kalau dari ULD jalan mau pulang atau kemana, itu mereka bercanda Mas, bercanda bareng gitu. Cuma sayangnya kalau pas natural itu saya nggak bisa ngambil videonya karena kan natural kan Mas gitu. Betul. Jadi anak-anak itu dan itu adalah memang potret kehidupan anak-anak sekarang dengan apa ya, dengan keadaan yang sebenarnya ya. Mungkin orang banyak berpikir anak-anak zaman sekarang mungkin kekurangan rasa empati, tapi ketika di tempat ini akhirnya kita bisa melihat mereka bisa hidup benar-benar berdampingan bersama-sama gitu ya Mbak ya. Betul Mas, betul. Itu jadi mereka yang non difabel juga ya udah, ini temanku sudah tidak ngelihat lagi ini difabel atau enggak, ya udah main gitu Mas. Bahkan kalau misalnya dilihat nih anak baru datang itu udah spontan aja ada yang ngebawa gitu Mas. Yuk antar gitu. Jadi anak-anak udah nggak perlu lagi edukasi, bahwasanya mereka udah tahu ketika udah tahu yang difabel sampai depan sekolah, ya udah setiap orang sudah tergerak hatinya untuk bareng-bareng gitu. Betul, makanya kami tim unit layanan difabel itu udah nggak khawatir gitu. Iya. Udah nggak khawatir di luar kelas itu mereka semua sudah banyak yang akan istilahnya, yuk maunya apa gitu, mau kemana gitu. Jadi udah nggak khawatir saya Mas dengan anak-anak yang difabel ini. Mereka bisa membaur, dan anak-anak yang non difabel juga ini banget gitu, care banget gitu. Saya sampai speechless Mbak. Oke. Terakhir nih berarti ini terakhir. Mungkin gimana pesannya terhadap mungkin saya yakin masih banyak banget para orang tua yang mungkin saya nggak bisa bilang itu sebuah kesalahan ya. Kadang mendapatkan katakanlah ini cobaan gitu ya, tapi mungkin juga rahmat dari Tuhan kan. Tidak semua orang bisa menganggap itu sebuah rahmat yang luar biasa karena Tuhan kan memilih ya. Yang kedua ya Mas. Betul. Orang kan memilih, Tuhan itu kan memilih si orang tua sekarang dengan rahmat yang sedemikian rupa kan. Tidak semuanya bisa menerima begitu saja. Ada basic keluarga yang benar-benar mendukung untuk mengoptimalkan atau memaksimalkan kemampuan si anak meskipun dengan keistimewaannya. Ada yang mungkin tidak menerima karena mungkin ya dukungan keluarga tidak begitu baik gitu ya. Ada ya mungkin terkendala finansial untuk berobat dan seterusnya. Kira-kira apa yang bisa Mbak Tini sampaikan kepada para orang tua yang mungkin di luar sana sedang dalam posisi ini? Oke Mas. Jadi saya ingin berpesan kepada seluruh orang tua yang dianugerahi, anugerah ya Mas ya, dianugerahi anak-anak istimewa. Mereka ini sebetulnya ketika diterima dengan sangat baik, kemudian penerimaan yang sangat baik itu diikuti dengan memahami apa yang menjadi kebutuhan anak-anaknya, ini menjadi Mas ya, nikmat tersendiri bagi orang tua. Memiliki anak-anak istimewa itu. Saran saya berikutnya adalah terima, kemudian akseskan anak-anak ini, terutama sekali adalah pendidikan Mas. Jangan sekali-kali anaknya hanya direngkuh, dipeluk di dalam rumah aja Mas. Tapi harus dibawa keluar, diakseskan dengan pendidikan, dibawa ke Mas ya. Biarkan bersosialisasi gitu ya Mbak ya. Yang membidangi dalam hal ini adalah lembaga pendidikan yang sudah
nyata memberikan akses pendidikan untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Karena ketika anak-anak ini sudah berada di lingkungan yang tepat, di support sistem yang bagus, anak-anak yang berkebutuhan khusus ini akan bisa berkembang, Mas. Bahkan perkembangannya itu tidak kalah dengan anak-anak yang non-difabel. Satu lagi, Mas, pemerintah itu memberikan apresiasi yang sangat tinggi, kemudian memberikan perhatian yang sangat tinggi kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini, Mas. Pendidikan diberikan support yang sangat bagus, bahkan pekerjaan pun juga diberikan support untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus. Jadi tidak sedikit anak-anak difabel ini yang justru ketika mereka sudah selesai dengan pendidikannya itu mereka menjadi tulang punggung keluarga, Mas. Iya. Nah, ini yang harus dimengerti oleh orang tua dari anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mari kita sama-sama akseskan anak-anak kita ini dengan dunia luar. Kita cari tempat di mana yang memberikan layanan yang bisa diberikan kepada anak-anak dengan kebutuhannya. Karena anak-anak ini adalah anugerah, Mas. Oke deh Mbak Tini, terima kasih banyak. Ini keren banget. Mudah-mudahan banyak orang terinspirasi dengan obrolan kita pada hari ini ya. Saya tuh seneng banget sebenarnya ketika datang ke sana bisa ketemu langsung dengan adik-adik yang difabel ini. Nggak nyangka bahwasannya memang banyak banget hal yang tadinya saya nggak tahu. Sekarang jadi banyak tahu juga. Saya jadi langsung browsing tentang banyak adik-adik ini. Mungkin memang banyak orang-orang di luar sana juga harus mulai membiasakan diri dengan dengan hidup berdampingan dengan anak-anak istimewa ini. Dan mereka tidak perlu lagi ada pembedaan karena mereka bisa jalan sendiri ya kan Mbak ya. Sekarang guru-guru udah gak khawatir anak-anak jalan sendiri karena sudah banyak teknologi yang mendukung anak-anak bisa pergi sendiri, betul ya. Dan mudah-mudahan itu juga jadi tambahan pengetahuan buat orang lain bahwasanya mereka bukan beban, tapi mereka kadang malah jadi tulang punggung keluarga. Itu yang paling yang perlu kita underline biar banyak orang juga ngerasa mereka benar-benar istimewa sesuai dengan namanya. Gitu ya. Itu sesuatu banget gitu. Betul. Kita bisa menciptakan support buat anak-anak. Betul. Oke deh Mbak Tini, terima kasih banyak. Ya ampun, ini keren banget. Saya sampai nggak banyak ngomong di part ini karena memang luar biasa. Saya cuma ngedengerin Mbak Tini cerita dan itu luar biasa buat saya. Jadi insight. Makasih Mbak Tini ya. Sehat selalu. Terima kasih. Salam sama anak-anak ya. Amin. Doa terbaik untuk Mas Awas. Oke. Terima kasih banget sudah diajak ngobrol seperti ini. Amin. Semoga bermanfaat. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih Mbak Tini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Guys, ini buat gue adalah cerita yang luar biasa. Sekali lagi, tadi Mbak Tini bilang bahwasanya anak-anak ini adalah anak-anak yang istimewa. Ketika orang menyebutnya ini adalah cobaan, tapi Mbak Tini lebih memilih untuk menyebutnya ini adalah anugerah. Itu kan yang terjadi. Semua orang percaya bahwasanya anak itu anugerah. Apapun mungkin bentuknya yang datang ke lo ataupun ke keluarga lo gitu. Sekali lagi memang tidak semua orang bisa menerima keadaannya, tapi kita perlu membuka mata ketika akhirnya kita mungkin mendapatkan anugerah itu sejak lahir untuk anak-anak kita. Ada banyak hal yang perlu dilakukan, support system yang bagus yang bisa mendukung tumbuh kembangnya agar akhirnya dia bisa berdampingan dengan orang-orang yang non-difabel gitu ya. Dan bener dah, gue udah gak bisa ngomong apa-apa. Dan gue yakin cerita ini bisa menginspirasi banyak orang. Karena memang gue pernah punya temen beberapa yang akhirnya mungkin menyerah dengan keadaan ketika dianugerahi anak-anak yang difabel.
ya gue nggak bisa nyalahin karena tadi kayak gue bilang sama Mbak Tini, ada orang-orang yang akhirnya tidak disupport oleh keluarganya, tidak di-backup oleh suaminya. Banyak suami yang menyalahkan ketika anak-anak ini akhirnya dilahirkan dengan dalam kondisi difabel, yang menyalahkan kenapa nggak dijaga dari awal gitu, kenapa makannya nggak dijaga, kenapa tingkahnya nggak dijaga. Padahal kan mungkin bukan itu semua yang menjadi penyebabnya. Mungkin Tuhan sekali lagi memberikan anugerah itu kepada keluarga ini karena dianggap memang benar-benar mampu untuk menerima segala macam anugerah yang diberikan ini gitu loh, bukan menjadi salah satu beban yang akhirnya membuat keributan dalam keluarga. Nah, mudah-mudahan sekali lagi cerita ini bisa menginspirasi gue terutama, dan juga lo semua yang ngedengerin podcast gue, dan mudah-mudahan bisa ngebuat dan membuka pikiran kita, setidaknya mulai berpikir lebih manusiawi, bahwasanya sekali lagi anak-anak yang berkebutuhan khusus ini bukan menjadi beban keluarga atau beban masyarakat. Mereka justru punya prestasi, punya pekerjaan yang sekarang layak juga pemerintah memberikan ruang khusus untuk teman-teman difabel dengan jalur khusus, dan tidak sedikit yang menjadi tulang punggung keluarga dengan pekerjaan yang juga luar biasa. Oke guys, semoga menginspirasi. Kita ketemu lagi di episode yang akan datang, mungkin dengan cerita yang berbeda atau dengan cerita yang lebih menarik dan menginspirasi lainnya. Mudah-mudahan lo dan gue juga bisa banyak belajar dari kasus ini. Akhirnya gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.